Tabiat Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan pacar secara sadis, dibongkar oleh penjaga kontrakan yang ditempati pelaku. Bahkan Taufik Hidayat sempat mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, KDM. Penjaga kontrakan Resa Rosadi mengaku tahu persis kelakuan Taufik Hidayat mencatut nama KDM di Rumah Sakit Hasan Sadikin, RSHS, Bandung. Bahkan Taufik Hidayat disebut mengancam tenaga medis RSHS dengan melaporkannya kepada KDM. Ketika itu, tim medis sedang mempertanyakan terkait luka tidak wajar yang ada pada tubuh korban perempuan berinisial YTR, 29. Tindakan arogan Taufik Hidayat tersebut ketika tim medis curiga dengan keterangan pelaku. Resa membeberkan bahwa Taufik Hidayat mengaku jika luka-luka korban YTR akibat terpeleset di kamar mandi, sangat tidak masuk akal jika melihat kondisi real fisik YTR yang penuh luka siksaan. Itu terjadi di RSHS Bandung, pihak rumah sakit meminta mana suami atau keluarga korban. Ya akhirnya saya minta Taufik yang menghadap karena saya nggak paham kan. Dan di RSHS si Taufik ini sempat mencak-mencak dan arogan yang bilang kalau tak ditangani mau lapor ke KDM. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kata si pelaku, kata Resa, Selasa, 23 Juni 2026, dikutip dari tribunjabar.id. Sebelum dirujuk ke RSHS Bandung, korban sempat dilarikan ke RSUD Ujung Berung. Selepas dari sana, pelaku sempat mengamuk dan mengancam akan membunuh Resa karena merasa tersudut oleh rentetan pertanyaan tim medis. Sempat ada pengancaman setelah dari RSUD Ujung Berung bertemu dengan dokter dan memberikan keterangan di rumah sakit. Kan RS ingin ada pihak keluarga tapi saya nggak tahu kontak keluarga YTR. Akhirnya saya suruh si Taufik ini menghadap pihak rumah sakit. Mungkin setelah diinterogasi rumah sakit dan saya menunggu di luar, pelaku ini tiba-tiba marah ke saya dan mengajak berkelahi, tambah Resa. Aksi keji dan penyiksaan ini sendiri terjadi di sebuah bangunan sewa 2 lantai yang berlokasi di samping Gria Cinunuk, Jalan Raya Cinunuk, Desa Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Hunian yang memiliki 8 kamar tersebut menjadi saksi bisu penderitaan korban selama berbulan-bulan sejak mereka datang pada awal Maret lalu. Istri Resa, Mulyati, mengungkapkan bahwa sejak awal menempati kamar di lantai dasar pada 9 Maret 2026, gelagat pelaku sudah sangat mencurigakan. Saat mencari kamar kosong, Taufik menyembunyikan YTR di gang masuk yang berjarak sekitar 10 meter. Saat mau mengisi kontrakan, saya melihat YTR ada. Kondisinya bisa berjalan tetapi seperti orang yang sakit, jalannya pelan-pelan. YTR juga wajahnya tak terlihat, tertutup pakai helm dan jaket warna abu dengan wajah tertutup juga, beber Mulyati. Selama tinggal di sana, kamar mereka selalu dikunci rapat dari luar oleh pelaku meski hanya pergi sebentar untuk membeli makanan. Kepada pengelola, pria yang mengaku asal Nagrek itu berdalih menyembunyikan korban karena menderita kebutaan sejak kecil dan hendak dioperasi dengan biaya 10 juta rupiah menggunakan BPJS. Pelaku juga sempat meminjam jilbab milik Mulyati untuk menyamarkan luka luar biasa di wajah korban saat dievakuasi menggunakan taksi daring menuju rumah sakit pada 9 Juni 2026. Mulyati juga mengaku kerap mendengar dentuman keras seperti pukulan atau tendangan ke dinding dari arah kamar tengah tersebut, namun pelaku selalu mengelak tiap kali dikonfirmasi. Karakter asli pelaku yang temperamental juga sering memicu ketegangan di lingkungan hunian yang biasanya sepi dan didominasi oleh para pekerja itu. Pernah suatu waktu teriak, "Om, buka pintu Om, saya mau keluar." Motor di dalam gerbang. Suami saya mau tidur pun kaget. Apalagi temperamen tinggi itu saat pelaku mabuk tapi tak dilayani dengan keras oleh suami, khawatir justru berkelahi, tukas Mulyati.